Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Fadilah dari kelas 5 PAIF dengan NIM 1917402118. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bimbingan pribadi sosial. Dapat dilihat dari tema, terdapat beberapa pengertian, antara lain pengertian bimbingan, pengertian bimbingan pribadi, dan pengertian bimbingan sosial. Untuk yang pertama yaitu pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok individu guna terciptanya pribadi yang mandiri. Dan yang kedua yaitu pengertian bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi merupakan upaya untuk membantu individu dalam menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Dan yang ketiga yaitu pengertian bimbingan sosial. Bimbingan sosial merupakan upaya untuk membantu individu dalam mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada tujuan bimbingan pribadi sosial. Untuk tujuan yang pertama yaitu pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, pemantapan pemahaman tentang kekuatan dalam diri dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk perannya di masa yang akan datang. Untuk yang ketiga yaitu pengentasan kelemahan diri dan pengembangan kekuatan diri. Yang keempat, pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha penanggulangannya. Yang kelima, pemantapan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambilnya. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan pribadi sosial. Adapun fungsi bimbingan pribadi sosial yaitu ada 7. Yang pertama, berubah menuju pertumbuhan. Yang kedua, pemahaman diri secara penuh dan utuh. Yang ketiga, belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Yang keempat, berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Yang kelima, belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. Yang keenam, individu mampu bertahan. Dan yang ketujuh, menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional. Selanjutnya itu ada syarat-syarat pembimbing dalam bimbingan pribadi sosial. Untuk syarat seorang pembimbing, yang pertama itu seorang pembimbing harus memiliki pengetahuan yang luas, baik dari segi teori maupun praktiknya. Lalu ada dilihat dari segi psikologis, maka seorang pembimbing pribadi sosial ini harus dewasa secara psikologis dengan ditunjukkan adanya kemantapan dan kestabilan psikisnya. Yang ketiga, seorang pembimbing pribadi sosial haruslah sehat secara jasmani dan rohani. Yang keempat, seorang pembimbing pribadi sosial haruslah memiliki kecintaan terhadap pekerjaannya dan dengan individu yang dihadapinya. Yang keenam, harus memiliki inisiatif yang baik sehingga dapat membawa individu yang dihadapinya dapat berkembang ke arah yang sempurna. Yang keenam, karena bimbingannya memiliki bidang gerak yang luas, maka seorang pembimbing pribadi sosial haruslah dapat bersifat supel, ramah, sopan, santun, serta dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir, memiliki sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk selanjutnya ada prinsip
bimbingan pribadi sosial. Yang pertama yaitu bimbingan merupakan bantuan yang diberikan untuk membantu individu agar mereka dapat mengentaskan diri dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, bimbingan hendaknya bertitik tolak pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan diarahkan kepada individu dan setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang keempat, masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga pendidikan hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang. Yang kelima, bimbingan harus bersifat luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Yang keenam, program bimbingan di lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan. Yang ketujuh, pelaksanaan bimbingan hendaknya dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi program bimbingan yang telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program. Mungkin itu saja materi dari mengenai bimbingan pribadi sosial. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.